justru kalau ketika lagi udah boncos biasanya suka muncul jiwa penasarannya lagi, itu tuh salah juga ya. Iya kan, karena kadang-kadang aduh kok gue gak dapet barang, kok gue malah rugi, kok gue malah kemakan bandar. Terus dia pantengin terus berapa berjam-jam. Kan ada juga yang kayak gitu. Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini ada paham pantauan saham makin paham makin. Ya, bareng Maria Katarina dan juga bareng Indonesia. Oke, kita akan memberikan kembali pemahaman untuk Sobat Cuan ya. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai trading. Tapi kan banyak sekali faktor-faktor terkait mengenai pertradingan itu ya. Sebelum kamu act atau aksinya, kamu harus punya mentalnya. Benar gak sih? Makanya kita bahas tema kita hari ini adalah soal psikologi trading. Nah, ini kan mengenai mental orang saat melakukan transaksi, mau itu beli, mau itu jual gitu. Nah, ini mungkin kita based on experience saja kali ya. Kalau misalnya lo sendiri menghadapi gitu ya, mungkin menghadapi situasional misalnya kayak trading tuh sebenarnya basic psikologi apa sih yang harus dimiliki mentalnya aja. Ya sebenarnya kalau lu trading itu tuh menurut gua tuh lu tuh trading plan itu tuh nomor terakhir gitu sebenarnya. Yang pertama lu pentingin itu tuh mentalnya dulu berarti. Betul. Karena bikin trading plan tuh gampang banget. Lu bisa bikin trading plan 80% 90% cuan. Misalnya lu tinggal pilih, besok lu cek hari ini sama arah. Lu tinggal bikin trading plan. Belinya di satu tick, jualnya belinya satu tick di atas arah, level arah saat ini terus langsung dijual 2 tick doang sudah ambil untung. Trading plan gampang. Kayak sama baru IPO bilang beli di harga IPO jual di arah ya, belum dapat barang. Atau beli waktu PTB akum debt, besoknya jualan langsung pagi-pagi di ARB. Belum tentu laku. Bikin trading plan itu gampang, cuman eksekusinya kadang-kadang susah gitu. Kayaknya juga yang orang yang udah mungkin sering trading pun juga belum tentu berhasil terus sih, maksudnya gitu kan, ada missing point-nya. Tapi ini menarik sebenarnya. Kalau trading plan di paling belakang berarti yang pertama kan mental. Nah, mental kan baru terasa atau baru mulai kerasa nih mental kita seperti apa ketika lo udah terjun langsung kan. Sementara kan ada banyak sebenarnya faktor ketika mau terjun langsung tuh banyak katanya yang harus dipersiapkan gini gitu. Nah, ini gimana sih caranya menyikapinya? Artinya kalau trading kita konsepnya trading ya Sobat Cuan ya. Jadi sesuatu yang kita bisa ambil dalam waktu hitungan hari gitu ya trading ya. Jadi ini bukan konsep investasi. Kalau investasi mungkin lo bisa lebih mature atau lebih matang lagi. Nah, gimana nih? Coba kalau trading ya, yang pertama-tama lu udah siap rugi dulu. Pertama siap rugi. Pengen untung tapi siap rugi gitu. Kenapa? Karena satu, kemungkinan lu rugi lebih gede daripada untung. Setelah proses trading. Karena di luar sana pasti lebih banyak yang lebih jago. Biasanya yang pengen trading itu pemula ya perlu banyak loss-nya. Yang udah lumayan jago aja boncot kadang-kadang sering masih banyak yang rugi, apalagi pemula. Makanya kan dibilang kan dengan trading itu 80-90% rugi. Odds is not in your favor. Jadi ya emang kalau lu siap mau trading, pertama lu siap rugi dulu. Bukan lu pengen lu banyak expect untung ini, nah lu siap rugi dulu. Makanya ketika lo mau starting trading tuh dipastiin duitnya duit yang bukan dipakai buat hari-hari gitu ya. Duitnya duit yang udah dingin ya, gitu. Duit iseng dulu. Duit iseng, buat lihat ini lu cocok atau enggak, apalagi baru pemula ya. Misalnya cuma berapa, 5.000 iseng cobain. Supaya lu tahu ini trading for you atau not gitu. Atau lu punya bakat, lu pro atau apa whatever. Tapi most likely lu bakal rugi gitu. Pertama adalah mental rugi pertama ya. Mental rugi. Next. Setelah udah punya nih, gue ada nih duit tuh gue siapin. Ya. Plungin lu anggap hilang itu. Ya. Kan mental rugi dong gitu kan. Terus? Ya pertama karena lu udah punya mental rugi, ya lu harus stick to plan-nya lu. Misalnya plan lu masuk lu punya trading plan A, ya lu punya trading plan A lu. Yang sampai lu sama turun lu nggak berani cut loss, itu udah pasti gagal. Lu nggak mungkin sukses di dunia pertradingan kalau takut cut loss. Berarti ada ini ya, patokan cut loss berapa persen gitu ya. Dan lu tuh nggak harus punya trading plan tiap hari. Misalnya trading plan gue pengen beli A hari ini, B hari ini. Usah selalu cover, lu liatin running trend, masuk jual gitu. Kalau turun juga jual. Yang penting nggak usah punya trading plan. Lu mau beli A,
TP di 1000, cut loss di 950, nggak usah kayak gitu. Nggak harus kayak gitu, nggak usah. Nggak harus misalnya lu scalper, lu nyari yang di running trade, lu masuk, lu selalu lu selalu set limit lu TP 3%, TP 5% atau let profit run atau apa tergantung lu ya. Tapi TL-nya selalu dibatasin 3%, 2%. Oke. Berarti kan sebenarnya kan kalau seandainya kita trading itu kalau pakai apps atau pakai aplikasi maupun itu di laptop gitu kan, kita bisa taruh kan put misalnya kalau untung sekian kejual otomatis atau turun sekian beberapa securities emang ada nyediain ya. Itu penting nggak untuk menjaga kewarasan dalam melakukan transaksi? Ya, karena biasanya nggak execute. Oh gitu, oke. Jualnya di kanan lah, atau bidnya udah tiba-tiba langsung hilang, tiba-tiba diguyur, langsung hilang, nyangkut. Jadi ya lebih baik lihat sendiri gitu, pantau sendiri langsung kalau pasang set limit kayak gitu. Biasanya nggak ke execute malah nyangkut gitu. Nah, kalau bilang banyak dari lo yang bakal rugi, karena rata-rata lo pada pasti main dari HP. Trading HP. Kan memang kemudahannya sudah diberikan semudah itu. Ya karena kemudahan itu yang banyak kan rugi. Satu kan lebih slow kan, lu main di HP daripada main di lebih lama telat sih. Dan yang di laptopnya lu kalah. Apalagi yang di handphone ya. Di laptopnya lu kalah, kenapa? Karena yang pro itu pakai makro. Keyboard makro terus nggak lo? Iya. Kayak misalnya lu main gaming. Udah ala games ya, iya buat gaming kan. Gaming kan lu bisa misalnya lu pencet A itu bisa jadi A dan B. Jadi keyboardnya bisa disetting A dan B. Jadi lu tinggal pencet satu tombol atau 2 tombol gitu langsung. Jadi dulu sistemnya udah makro. Jadi 3 tombol sekaligus itu digabung jadi 1 tombol. Biasanya kalau lu gaming, online game. Iya. Farming game kan udah nggak ribet pakai makro. Biasanya kayak gitu mereka udah trainingnya. Jadi dari perangkat aja lu udah kalah gitu ya. Udah kalah yang HP kalah sama yang laptop, kalah sama yang gaming, yang pro, yang makro. Jadi emang most likely ketika lu trading, lu mau trading, trading apalagi lu pemula ya, most likely rugi gitu. Jadi ketika udah kayak lu main slot aja, kan dulu. Kagak dapat duit iya. Duitnya dimakan sama bandar ya gitu sama aja. Ini udah ini kayak semacam lo memberikan gambaran pertaruhan di dunia maya gitu ya, kayak di mana gitu ya. Yang pro-nya kadang-kadang tak makan bandar ya. Iya benar sih. Cari makan yang bandar, makan yang pro makan yang komputer makan yang retail culun di mana. Lu paling bawah apa? Retail culun main di HP. Sorry. Bawah ya. Kalau rugi jangan kaget gitu. Gue rugi. Ya iya, lu secara perangkat lu udah kalah gitu. Lu banyak disadvantage-nya. Iya. Nah, cuman gini, perihal mengenai waktu di mana lo harus berkonsentrasi terhadap trading lo gitu kan. Karena kan gini, kan supaya tetap menjaga kewarasan gitu kan. Misalnya lo hanya 1 jam setelah pembukaan dan 1 jam menjelang penutupan. Misalnya lo fokus di situ untuk lo supaya memang karena lo mau jadi trader jadi lo fokus di situ. Nah, ini kayak gimana nih? Kata Maria ini kenapa 1 jam atau 1 jam itu terasa paling ramai itu 1,5 jam sampai 1 jam pembukaan bursa itu paling ramai. Jadi nanti jelang penutupan sesi 1 agak sedikit ramai, pembukaan sesi 1 agak sedikit ramai, yang di closing juga agak sedikit ramai, tapi yang paling ramai itu ya pembukaan sesi 1. Oke. Semuanya pada keputusan malam. Nah ya udah kalau selalu pengen trading supaya nggak mantau market 24 jam, udah lu trading scalpingnya 30 menit aja waktu market buka. Market buka lu udah settle atau lu ambil pagi-pagi langsung pagi namanya. Jadi lu lihat di 20-30 menit gimana jalannya. Kalau udah nggak oke, tutup cabut, jualan cabut gitu. Kalau untung TP cabut, kerja atau apa gitu. Ini emang prime time-nya ya 30 menit waktu awal market buka sampai 1 jam gitu. 1 jam tuh bisa udah start nyantai, market udah nyantai. Apalagi kalau bikin udah nyantai, di closing juga bisa di tarik waktu closing ya bisa juga dimanfaatkan kayak gitu. Tapi ya paling rame ya 1 jam waktu market buka, setengah jam nanti awal market buka. Setelah itu udah gitu ya, lu jangan kepo-kepo ya. Kadang-kadang orang udah cuan, masuk lagi, jadi boncos. Banyak banget yang kayak gitu. Justru kalau ketika lagi udah boncos, biasanya suka muncul jiwa penasarannya lagi, itu tuh salah juga ya. Iya kan, kadang-kadang, aduh kok gue gak dapet barang, kok gue malah rugi, kok gue malah kemakan bandar. Terus dia pantengin terus berapa berjam-jam. Kan ada juga yang kayak gitu. Ya terus misalnya lu makan kan, terus lu udah cut loss nih, kami dinaikin lu. Nah. Itu di atas sedih loss lagi.
lagi, diturunin kan. Oh nanti dinaikin lagi nih, kagak dinaikin lagi, dilongsorin, cangkut lah akhirnya. Jadi mengenal pola-pola permainan tuh penting juga ya supaya lu bisa. Polanya ya macam-macam gitu, tergantung yang gerakinnya. Tapi ya yang lu bisa itu kan lu nggak bisa kontrol, ya. Dia mau gerakin kemana kan lu nggak bisa kontrol. Yang lu bisa kontrol kan masuk keluar lu, ya itu yang dikontrol, masuk segini keluar segini. Kalau nanti lu mau ngikut lagi masuk segini bisa diturunin ya lu keluar gitu. Jangan ngarep. Trading bukan ngarep naik. Trading bukan ngarep naik. Naik, lu analisis kalau mau naik, lu sukses naik, jadi lu benar. Ya, profit, lu salah, cut loss. Ya bukan lu beli, terus dia turun, lu terus ngarep dia naik. Ya. Bukan ngarep-ngarepan. Jadi memang lo masuk nggak ke sembarang saham gitu artinya ya. Nggak FOMO juga, artinya rame lu masuk juga gitu, ya, ikut itu, juga. Ya sebenarnya kalau selalu kayak gitu rame-rame itu nggak ada salahnya. Apalagi kalau scalping emang lu cari yang rame, yang hijau biasanya kalau scalping. Lu cari yang hijau, jangan kalau scalping main 5-4 detik 1-2 menit. Yang lu cari yang merah. Karena kan ada banyak orang jualan tuh. Artinya ada orang jualan, apa lu ikut, lu cari yang hijau, lu yang terus ABCD hijau nih 3%, ikut masuk, lagi rame, ini volumenya gede, value-nya gede, lu masuk, Oke. 3-4 tik, cabut dah, pulang tidur. Pulang tidur padahal lu main di rumah juga sendiri, tutup laptop tidur gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Nah kadang itu dia, selain tadi kan di awal sebenarnya mental rugi, tapi ternyata ada orang yang udah disiapin nih mental ruginya tapi untung terus Put gitu. Bagus. Tapi menyebabkan akhirnya dia nggak punya pola yang bukan pola yang ajak ya. Akhirnya dia menimbulkan rasa bahwa gue nggak pernah kalah nih di market gitu. Jadi kayak semacam lebih sombong lah dari kalayak ramai yang merasakan rugi gitu ya. Harus hati-hati nggak sih dengan hal-hal yang kayak gini? Ya sebenarnya nggak apa-apa, asal lu stick to the plan. Jangan lu pikir gue nggak pernah rugi, lu sekali rugi lu nggak mau rugi lagi, terus lu hold. Itu yang bikin malah rugi lu hilang semua. Nanti contohnya ya lu scalping ya, satu saham cuan 2-3% ya, lu menang 5 kali ya, cuan 10%. Sekali lu hold saham, lu longsorin, 2 kali ARB aja udah 15%. Hilang semua cuan lu, malah jadi rugi. Kalau cuma 1 kali kalah, lu sampai menang sampai 10 kali gitu, 5 kali. Tapi sekali kalah doang, hilang semua cuan lu. Bener sih, ya melindungi modal ya itu sebenarnya ketika lu trading tuh mentalnya melindungi modal lu gitu, bukannya untung gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan negative thinking sih, tapi emang harus. Bukan overthinking juga gitu ya. Ya bukannya lu mental lu bukan mental 500.000 ini gue ubah jadi 1 juta, 500.000 ini gue jagain biar tetap 500.000 lah at least gitu. Kalau lebih bisa dibawa pulang gitu. Makanya sebenarnya cara lo menghargai modal lo itu juga penting sih, walaupun tadi kita bilang mentalnya rugi, yang kedua duitnya duit buat main, duit buat jajan gitu ya. Tapi lo harus responsibility lo terhadap modal itu juga harus penting dimilikin gitu kan. Dan banyakan ya kasih tahu trader gede, mereka kagak ngegulung duit. Kalau trading susah ngegulung duit. Ya, misalnya kemarin udah gede ya, 1M, 2M, 3M. Mereka ada cuan, mereka bungkus, mereka beneran bungkus. Itu karena yang ditarik duitnya. Gitu. Jadi misalnya lu masukin 3M ya, cuannya misalnya hari ini 100 juta, jadi 3,1 kan, 100 juta ditarik. Jadi diem di dalam 3M-nya yang diem di dalam. Oke. 3M terus, tapi nambah duitnya nih ditarik gitu. Jadi lu sendiri juga ngerasa ya hasil dari trading lo tuh ada gitu kan. Itu kayaknya banyak depot yang mungkin mereka tarik terus mereka gulung lagi jadi modal gitu. Yang kecil-kecil kayaknya kayak gitu sih. Kecil biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau selalu kecil ngegulungnya enak. Kalau lu gede itu lu susah ngegulung modal. Lu trading 3M ya. Lu trading 100.000, 500.000 sama trading 3M beda. Bukan cuma mentalnya beda atau whatever. Lu satu barang kagak ada, lu mau masuk 100.000 barang pasti ada, saham nggak ikut juga ada 100.000 barang. Lu masuk saham nggak ikut kagak bisa masuk di bawah 1M. Harus ganti berapa lama 1M? 1, 2 lu dipantau bandarnya. Iya, lu masuk saham, bisa gua ada fit nih, ada saham barang gua, ada orang masuk itu 3M, 3M, nggak tahu siapa. Putra. Ada orang nih, trader ini masuk saham gua 3M, udah kita longsorin, pusing lu. Gitu. Karena di market ini makan untuk dimakan. Jadi kalau cuan di market itu bukan uang goib. Jadi
apa namanya, kalau game teori itu zero sum game. Iya, zero sum game, betul. Untung ada dividen dan lain-lain sebagainya. Kalau untungnya ya zero sum game itu. Sama satu lagi mungkin terkait psikologi trading, tahu kata cukup kali ya. Bener gak sih? Iya, itu salah satu. Makanya tadi gue bilang gue trading 30 menit aja, 30 menit lewat, nggak ada saham yang bisa tradingin juga keluar. Oh, nggak ada yang menarik nih, ada yang terbang udah ketinggian, ada yang banyakkan merah, IHSG lebih jelek, udah cabut aja 30 menit keluar, lu mau tidur atau ke mall nonton. Sebenarnya emang trading tuh not for everyone, orang kira tuh benar. Jadi trader juga nggak bisa semua orang ya, benar. Bisa ini bukan hal yang semua orang bisa gitu menurut gua. Harus ditemuin sih apakah ini memang jalan ninjanya sobat cuan gitu ya, cocok-cocokan ya untuk jadi trader atau mix between trader atau investor ya, itu tinggal dicari aja jalan ninjanya seperti apa. Tapi yang jelas obrolan kita ini mudah-mudahan yang sekarang masih galau-galau nih, kok gue trading kalah mulu atau kok gue nggak bisa cuan-cuan gitu ya, mungkin ada hal-hal yang salah yang kalian terapkan atau mungkin mentalnya belum kebentuk kali ya, mungkin bentuk dulu mentalnya dengan sebaik-baiknya gitu, baru deh nanti mungkin bisa berhasil. Belum cocok juga ya kan, tapi nggak apa-apa, mencoba tidak ada salahnya gitu ya Bu ya. Thank you ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita @cuap_cuan. Kemudian subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share dan juga komen yang manis-manis ya Sobat Cuan. Jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang ya di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, kita pamit. Bye.